Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Latifunisa, absen 32 dari kelas PAI 3E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengatasi kondisi sering tidak sabar. Kondisi sering tidak sabar merupakan sikap ketergesa-gesaan yang muncul akibat lebih dominannya perasaan dan emosi daripada akal. Sikap ketergesa-gesaan merupakan sikap yang selalu ingin lebih cepat terwujud apa yang diinginkannya. Kondisi sering tidak sabar dapat dikaitkan dengan perasaan kesal, frustasi, dan bahkan amarah. Contoh sederhananya, ketika kita mau bepergian, lalu kita menunggu kendaraan bus tak kunjung datang. Lalu muncullah perasaan emosi yang membuat kita jengkel dengan hal itu. Beberapa sebab dari kondisi sering tidak sabar. Yang pertama yaitu jika melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua yaitu ketika kondisi realitas itu tidak sesuai pengharapan atau usaha. Yang ketiga yaitu tergesa-gesa untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Selanjutnya ada beberapa dampak yang tidak baik dalam kondisi sering tidak sabar. Yang pertama yaitu pikiran akan kacau, mudah stres, tidak bisa mengontrol emosionalnya, menumbuhkan sikap egois atau menangnya sendiri, dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri tentunya. Dengan demikian, ada beberapa cara untuk mengatasi kondisi sering tidak sabar. Yang pertama, yaitu dengan selalu berpikiran positif dan optimis. Yang kedua, dengan bergaul dengan orang-orang yang baik. Tentunya kita bergaul dengan orang yang baik, kita akan terkena juga dampak positifnya dari orang tersebut. Selanjutnya yaitu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Tentunya di balik setiap kejadian itu ada hikmah tersendiri. Seperti halnya ketika kita kehilangan uang, itu dapat diambil hikmah bahwa kita itu harus lebih berhati-hati lagi. Selain itu dapat pula untuk mengingatkan kita untuk melakukan sedekah. Selanjutnya yaitu dapat mengolah pikiran dan dapat mengolah stres. Dengan banyaknya tugas yang menumpuk, deadline yang banyak, maka kita harus bisa meluangkan waktu untuk berolahraga atau berpiknik supaya agar pikiran kita itu fresh, segar. Dengan hal itu kita dapat menumbuhkan jiwa yang tenang. Selanjutnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa melakukan ibadah, kita melakukan amal soleh, memperbaiki akhlak kita, dan kita itu selalu terima atas apa yang telah diujikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menyertai orang-orang yang sabar, yang telah termaktub dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 153, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mohon pertolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Selain itu, kita juga harus dapat mengontrol emosional kita. Dengan itu, kita dapat menjadikan seseorang yang sabar. Konsep sabar berdasarkan penelitian psikologi, yaitu yang pertama, pengendalian diri, sikap bertahan dalam suatu sulit, perilaku untuk menerima kenyataan, sikap untuk berpikir panjang, sikap untuk tidak putus asa, sikap tenang, tidak terburu-buru, sikap memaafkan, sikap ikhlas, dan menahan emosi. Kesabaran akan membuat tubuh pikiran jauh lebih tenang
tidak terbebani dengan target apa yang dicapai, menjauhkan dari berbagai penyakit. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dari hadis Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan orang yang memiliki kesabaran akan dapat menggugurkan dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin yusihu admin hu maradha fama siwahu illa hadallaha bihi kama tahuddu syajarahu raqaha, yang artinya tidak seorang muslim yang tertimpa suatu gangguan berupa penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menggugurkan bersama dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqo. Maka bersabarlah engkau Muhammad, janji Allah itu benar. Dengan firman tersebut terlihat jelas bahwa perintah sabar itu sangat terang. Dengan demikian hendaklah menanamkan sifat kesabaran, karena kesabaran memiliki dampak yang mulia bagi kita maupun orang lain. Berusaha untuk selalu sabar dari suatu kondisi apapun yang sedang terjadi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.